dilakukan oleh Australia. Mereka tetap tenang, serang Indonesia, dan memang kita belum beruntung aja di 30 menit pertama. 30. Dan evaluasi kedepannya mungkin striker. Ya. Oke, dan 2 pertandingan ini bisa kita lewatkan dengan mendapatkan poin. Oke, sekarang kan kita melihat ke depan nih Bang Bes. Ada 2 pertandingan loh teman-teman. Lawan Bahrain dan kemudian lawan China. Dua-duanya away Bang. Ya. Nah, kita masuk dulu ke materi lawan Bahrain. Bahrain ini yang saya kaget dan yang saya mengikuti juga perkembangan beritanya, kenapa media mereka sekarang ini mengangkat-ngangkat kejadian 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu loh teman-teman. 12 tahun yang lalu saya dimanapun saya sudah lupa. Iya serius, tahun 2012 saya sudah lupa. Kenapa mereka mungkin yang mereka bisa menang dengan skor 10-0? Padahal kan pada saat itu ada dualisme kita di dalam negeri, yang ada 2 kompetisi. Ini simple Bung, dalam sepak bola kan gak cuma perang taktik di lapangan, tapi di luar lapangan juga biasanya ada dilakukan itu. Ini biasanya kalau yang pecinta Jose Mourinho nih, ya kan, perang psikologinya dia, psikisnya dia untuk memberikan tekanan-tekanan di luar sepak bola. Contohnya ini, kita sekarang Indonesia ini tim yang sangat percaya diri. Dengan 2 hasil seri, terus tambahan dengan pemain naturalisasi, membuat kita semakin pede, kita yakin. Tanya sekarang ke subscriber Bung Binder, pasti semuanya yakin bisa mengalahkan Bahrain maupun China. Karena apa? Karena memang kepercayaan diri itu sudah mulai tumbuh sejak pertandingan pertama dan kedua. Nah, ini mau coba dipatahkan oleh Bahrain kalau menurut saya dengan menggencarkan black campaign kalau menurut saya, tapi masih soft untuk meningkatkan lagi traumatisme akan 10-0 itu, rasa malu. Ya kan, kita kan nggak tahu kejadian waktu itu 10-0 bisa seperti apa, kartu merah kalau nggak salah kiper. Ada kartu merah. Terus akhirnya skornya jadi keburu 10. Itu coba dimunculkan lagi oleh media sana untuk menimbulkan traumatisme kepada pemain-pemain Indonesia. Tetapi menurut saya itu nggak akan mempan. Nggak valid juga kalau menurut saya, karena pada saat itu pemain-pemain yang membela adalah pemain-pemain yang minim pengalaman. Karena kan yang dipakai ada pemain-pemain yang di IPL pada saat itu, ya kan, bukan yang di ESL, ada dualisme kan. Nah, artinya ya sekarang untuk pertandingan pada tanggal 10 udah beda total gitu. Setuju sama yang Bung Binder bilang, kalau zaman dulu kita masih terpecah belah, Bung. Semuanya pengen Indonesia maju tapi dengan caranya sendiri. Cuman sekarang kan jadi satu. Ya kan, kita lihat sekarang kalau udah jadi satu, bahkan Kementerian Olahraga, federasi, bahkan BUMN pun saling dukung. Akhirnya kita lihat jadi apa? Jadi tim nasional yang kuat. Bahkan berapa hari yang lalu saya posting di Instagram saya, kalau saya dulu tuh iri dengan timnas Thailand, iri dengan jersinya, saya baca itu, iri dengan infrastrukturnya, liganya dan yang lainnya. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak lagi. Roda tuh berputar. Bahkan Anda mengatakan mahkotanya akan kita ambil ini. Mahkota Thailand loh. Mahkotanya Thailand, tetapi belum, Bung. Belum. Sabar aja. Kita sabar aja dulu. Ya kan, kita menuju ke arah sana. Tetapi belum. Ya, oke. Baru saja Anda singgung, Anda punya posting tentang Thailand. Ya. Tapi nanti saya singgung yang Anda punya posting satu lagi tentang naturalisasi. Tapi kita masuk dulu ke materi pertandingan lawan Bahrain. Ya, lawan China kan masih nanti. Kita fokus dulu lawan Bahrain ini. Bahrain ini, Bang Bes, yang saya nonton pertandingan mereka lawan Australia, kebetulan saya nonton karena itu mainnya sebelum pertandingan Indonesia, main sore. Pada saat itu waktu main di Australia ya teman-teman. Yang saya lihat para pemain Bahrain ini pinternya bukan cuman main bola, tapi pinternya bersandiwara. Banyak sekali trik-trik mereka di atas lapangan ini yang mempengaruhi wasit, dikit-dikit jatuh. Jadi para pemain Australia ini nggak fokus untuk main bola yang sebenarnya. Akhirnya kena kartu merah, mereka cuma 3 peluang loh. Mereka menang, tapi lawan Jepang yang seperti yang tadi Bang Bes katakan, ini tim udah pasti nomor 1. Mereka nggak bisa buat apa-apa dengan sandiwara ini, akhirnya dibantai. Dan Bang Bes melihat tim ini bisa berbuat apa ke timnas kita, potensinya seperti apa di tim Bahrain ini, dan bagaimana tentang kekuatan dari timnas kita. Itu yang kita sebut dalam dunia sepak bola negatif football. Jadi istilahnya dia nggak mau main, dia mau mendelay, dia mau distract kita. Ini udah biasa dilakukan oleh negara-negara Arab yang istilahnya nggak punya kemampuan untuk bisa bermain. Arab Saudi beda lah, Arab Saudi bisa main menurut saya, Iran pun bahkan bisa main. Bung Binder mungkin bisa ingat 2018 waktu Bung Binder siaran Asian Games, Indonesia kalah lawan UAE. Sama kan? Kayak begitu kan mainnya. Bahkan tuh trik-trik mereka dikit-dikit jatuh. Bahkan itu kalau yang saya feeling itu bukan penalti. Ada satu, Anda di pinggir lapangan ya? Saya di situ. Bersama nggak kesel di pinggir lapangan. Kesel makanya. Jadi itu mereka dramanya banyak. Tetapi itu part of football. Kita harus bisa deal with it. Karena juga itu adalah bagian dari strategi. Bagian dari strategi pelatih. Untuk apa? Mendelay misalnya. Ketika tim sudah mulai pegang bola, bisa keluar dari
fase awal build up Oke. aja itu udah bagus, akhirnya kita dapat confidence. Bagaimana cara motongnya? Kita bikin pelanggaran, kita delay, pura-pura cedera, akhirnya lawan ritmenya hilang. Nah ini yang harus dihindari oleh Indonesia ketika melawan Bahrain. Karena Indonesia yang sekarang menurut saya Indonesia yang proaktif juga. Oke. Orang-orang banyak terpaku dengan tim nasional Sintayong karena dia main 3-4-3, terus ketika bertahan jadi 5-4-1 dianggap bermain bertahan. Padahal enggak, ini tim yang sangat menyerang. Oke, apa yang Anda melihat sisi menyerangnya dari Indonesia dengan formasi 3-4-3? Sandy Walsh ketika dia cetak gol melawan Arab Saudi, Bisa ada. posisi aslinya di mana? Ya, di Bek belakang kanan. dia, iya. Tetapi kenapa dia bisa ada di box? Nah, kenapa Ini itu? dibuktikan adalah bahwa tim ini sangat menyerang. Karena kehebatan dari 3-4-3 ini adalah dua sayapnya yang di kiri Oke. dan di kanan ini biasanya tinggi. Oke. Tinggi dalam menyerang. Ketika mereka bertahan pun ikut turun. Ini juga dibuktikan dengan kedalaman skuad Indonesia. Jadi siapapun yang main di kiri dan di kanan, mereka akan tetap memainkan sepak bola yang menyerang. Iya, artinya bukan seperti yang banyak orang pikirkan bahwa kenapa nih mainnya bertahan, tapi justru para pemain kita maju ke depan pada saat menyerang. Jadi gak harus juga striker yang berada di depan. Bisa juga ada pemain dari second line dan juga dari final line. Salah satu yang kita inginkan dalam sepak bola ketika kita menyerang adalah numbers in the box atau jumlah di dalam box. Nah itu dibutuhkan, udah diisi striker, biasanya dua Oke. sayap, terus kadang-kadang fullback juga harus masuk di situ dan ini yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Inilah kelebihan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Mereka punya kedewasaan taktik lebih baik. Kita tahu mereka mungkin dari kecil sudah memainkan formasi 4-3-3, Ya, betul, 4-4-2, ya. 3-4-3 dan yang lain-lain. Mungkin di Indonesia itu kita umumnya belajarnya 4-3-3 karena Ya. memang lebih tren dan lebih mudah. Yes. Tetapi di luar negeri pasti lebih bervariatif lah ya, bervariatif. lebih bervariatif. Dan dulu juga kita pakai sistem 352. Ya. Udah lama banget di Sudah lama, zaman di, dulu. di pertengahan tahun 90-an. Coach Haji Santoso Dan dulu, Nurwindo, ya kan dan pakai itu terus, pakai wingback yang kirim-kirim crossing cepet Nah, gitu. sekarang mungkin orang lihatnya Spanyol waktu itu jadi ingin meniru. Padahal orang tuh lupa bahwa sepak bola itu bukan copy paste. Bahkan Jepang pun kalau teman-teman baca buku Jepang bagaimana road to 2050 mereka ingin juara Piala Dunia, roadmap ke sana. 2050. 2050 mereka target juara Piala Dunia. Hebat ya. 45 tahun dari 2005 mereka luncurkan 2050 45 tahun. Mereka nggak langsung bilang kita akan juara, enggak, tetapi ada proses menuju ke sana yang mereka checklist. Oke, jadi mereka membuat target puluhan tahun ke depan. Puluhan Jadi tahun nggak ke salah depan. juga dong kalau kita juga buat target semacam ini. Nggak salah. Nggak salah juga. Tetapi harus ada checklistnya namanya. Jadi apakah tahun ini sudah tercapai yang ini, apakah ini jadi terkontrol. Nah, salah satu yang dilakukan Jepang adalah yang dibilang oleh Jepang adalah mereka tidak mengcopy apa yang dipunyai oleh negara lain. Mereka ngambil filosofinya Italia, Spanyol, Jerman, Brazil, Argentina. Notabene adalah juara-juara Piala Dunia. Yes, betul. Tapi mereka bilang Jepang punya kualitas sendiri. Ya betul. Yes, beda. Ya, jadi mereka harus memanfaatkan kelemahannya itu menjadikan kekuatan. Nah, ini yang dilakukan oleh Jepang dan kenapa enggak Indonesia juga melakukan hal seperti itu. Oke. Kita punya kelemahan, jadikanlah itu adalah Oke, kekuatan. kalau menurut Anda apa sih sebetulnya kelemahan yang Anda lihat di dua pertandingan ini? Lawan Saudi dan juga lawan Australia yang harus dibenahi untuk pertandingan lawan Bahrain ini? Yang pertama menurut saya adalah physicality, khususnya di babak kedua. Memang kita sudah siap secara fisik, tetapi ketika babak kedua menuntut untuk pemain masuk dari bangku cadangan, kita kadang-kadang agak kesulitan. Nah, di situ. itu Ini yang menurut saya kedalaman skuad Indonesia masih harus ditingkatkan. Terus yang kedua adalah Indonesia kan bermain menyerang, jadi Yes. dari awal masih menuntut tenaga yang luar biasa. tenaga yang luar biasa supaya bisa bertahan sampai menit 90 lebih ya. Terus yang satu saya garis bawahi kalau melawan Bahrain adalah bola set piece. Ini yang bahaya dari negara Arab. Mereka punya biasanya free kick takernya, corner takernya bagus, terus receivernya juga bagus. Iya, Ini yang harus di Artinya umpan-umpan silang ini yang harus dijaga ya. silang. Dan kalau kita bicara soal formasi, masuk lebih dalam, 3-4-3 kelemahannya adalah bola diagonal, Bung. Oke, bola diagonal. Ya, kenapa? Karena ketika misalnya contoh Sandy Walsh, Asnawi, Iya. Arhan atau siapapun yang main di kiri, Calvin Oke. Verdong, Oke. itu ketika dia naik, Iya. dia akan biasanya terlambat untuk turun. Iya, itu wajar. Biasa Wajar, memang itu gitu, ya. tidak masalah. Jadi Iya. kita nggak boleh salahkan karena memang Iya. sepak bola itu harus ngambil resiko. Yes, Kalau nggak kita betul. nggak bisa cetak gol. Betul. Kelemahan terbesar formasi 3-4-3 atau pakai 3 di belakang, Oke. 3-5-2 itu adalah bola diagonal. Jadi ruang yang terbuka. Ruang yang terbuka itu akan memaksa salah satu dari center back untuk keluar untuk cover. Nanti kebuka lagi ruang. Buka lagi. Nah, ini biasanya di klub
kita mengantisipasinya dengan gelandang yang menutup ruang yang ditinggalkan oleh Klose. Oke, artinya dalam hal ini bisa tugasnya dari Nathan atau juga Ivar Jenner. Ya, Justin Hubner kan cedera. Justin Hubner kan cedera. Oke, kalau soal peluang, Bang Bes lihatnya peluangnya seperti apa lawan Bahrain ini? Kalau menurut saya peluangnya cukup besar ya. Menurut saya lawan Bahrain, Indonesia sekarang percaya diri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah gol pertama, Bung. Kita jangan kebobolan pertama karena itu akan memberikan kepercayaan diri. Dan yang tadi yang kita bilang negatif football. Kalau udah 1-0 udah langsung negatif football mereka. Nah, ini yang saya khawatir mereka mau audisi juga untuk main sinetron di sini, ya kan? Ini yang saya khawatir. Saya nonton itu lawan Australia, trik-triknya banyak. Terus yang kedua menurut saya yang kekurangan terbesar tim nasional Indonesia adalah pengalaman internasional. Iya, karena kita lama sekali vakum. Iya betul. Baru sekarang kan mulai main. Dan ini Bang Bes, kita bukan lagi bermain di level Asia loh. Walaupun ini kualifikasi zona Asia, tapi kita sudah main di level dunia. Ini untuk lolos ke Piala Dunia loh teman-teman. Dan kita jangan lupa juga kita sebagai supporter nggak bisa terlalu tinggi. Iya. Ekspektasi kita harus disesuaikan. Yes. Kita senang boleh, bangga boleh, tetapi jangan berlebihan. Tiba-tiba kita merasa kita udah masuk Piala Dunia. Sama seperti di Olimpiade kemarin, saya agak sedikit kecewa karena kita belum lolos, tapi orang sudah banyak yang bilang kita akan satu grup dengan Prancis, Argentina dan yang lain. Padahal belum. Masih ada Uzbekistan, masih ada ini. Bukannya meremehkan pemain-pemain kita waktu itu, tapi kan memang belum selesai. Sama seperti ini juga, Piala Dunianya belum mulai. Belum selesai. Tetapi kita jangan langsung dibilang wah kita akan ke ini. Kita masih harus melewati proses itu. Dan kalaupun akhirnya nanti kita gagal, wajar Bung, karena kita kan masih belajar. Nah, ini yang saya mau kasih tahu juga ke Bang Bes. Bang Bes waktu di pertandingan terakhir kita lawan Australia, ya teman-teman juga ya, usia rata dari starting lineup kita itu 23 tahun 9 bulan. Usia starting lineup dari Australia itu jauh lebih tinggi. Artinya nih para pemain kita baru kali ini punya pengalaman, mau namanya pemain diaspora kayak pemain yang dari Liga 1 atau pemain yang diturunkan, itu semua baru sekarang punya pengalaman bermain di level untuk lolos ke Piala Dunia. Ini gak gampang loh sebenarnya. Tidak gampang, apalagi Indonesia pertama kali masuk Piala Asia lagi setelah beberapa tahun lamanya. Kita terjebak menurut saya Bung, beberapa tahun terakhir, mungkin puluhan tahun ya, di stigma AFF. Kalau menurut saya kita selalu berkompetisi di situ, terus kita ingin menjuarai di situ. Jadi tolak ukur kesuksesan kita pada masa lalu adalah juara AFF. Sekarang mungkin standar itu udah dinaikkan oleh federasi yang baru, adalah lolos Piala Asia, mungkin lolos Piala Dunia. Jadi kalau menurut saya pengalaman internasional yang sudah lama kita hilang itu sekarang udah tergantikan. Jadi kita support aja lawan Bahrain, lawan Cina. Kita memang percaya diri, tetapi jangan lupa ini adalah pertandingan away. Pertandingan away tidak pernah ada yang mudah. Apalagi kita kurang pengalaman internasional. Kita jarang friendly game di luar. Indonesia selalu mau friendly game di dalam. Ya kan, kita jarang istilahnya dibuatkan friendly yang istilahnya away ke Korea, away ke Jepang, away ke mana, friendly ya. Kita malah undang Argentinanya ke sini, negara-negara Afrika ke sini. Jadi menurut saya pengalaman internasional itu penting. Kenapa? Karena kalau kita traveling keluar, kita capek. Capek perbedaan waktu, makanan, terus cuaca dan lain-lain. Ini pemain-pemain harus menyesuaikan dan pemain itu singkat. Pemain-pemain kita banyak bermain di Eropa. Mungkin Liga Indonesia sekarang udah libur berapa hari, makanya saya bisa kesini. Pemain-pemain Eropa tapi masih ada yang tadi malam. Itu masih Venezia beberapa hari lalu baru main. Jadi istilahnya jarak yang sedikit ini recovery-nya, musuh terbesar pemain sepak bola adalah recovery kalau menurut saya. Dan ini nggak bisa kita remehkan. Bahrain juga persiapannya lebih baik menurut saya daripada Indonesia. Mereka lebih awal baik. Lebih awal tahun. Kenapa? Karena mereka nggak punya banyak pemain internasional, liganya jadinya bisa diatur. Jadi ya ada banyak faktor yang bisa menggagalkan kita untuk dapat poin di sana. Tapi kita harus optimis karena peluang kita lebih baik untuk meraih kemenangan. Tinggal para pemain kita mewaspadai faktor non teknis juga Bang. Ini wasit kadang-kadang aneh juga kalau mainnya di Timur Tengah. Ini yang kita harapkan wasit ini bisa. Semoga wasitnya pertama bukan orang Timur Tengah Bung. Karena kalau protes saya belum cek. Makanya jangan sampai itu satu dulu. Karena nanti mereka bisa bicara komunikasi. Itu. Ingat dulu Olimpiade lawan Guinea orang Prancis bisa komunikasi. Walaupun itu nggak mempengaruhi, tetapi itu detail kecil yang ya pasti ngaruh-ngaruh gitu kan. Pasti ada. Jadi kita sama-sama sepakat. Semoga jangan orang Arab. Nggak tahu, saya belum cek juga. Tapi yang penting kita sama-sama sepakat bahwa timnas kita punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan. Tapi di satu sisi juga kita jangan keluar ekspektasi. Kita menikmati saja momen ini.
ini kita support secara total, dan jangan sedikit-sedikit kita hina apalagi hujat para pemain kita. Ya kan, siapapun itu para pemain. Ya kan, jangan sedikit-sedikit kita hujat mereka habis-habisan. Betul Bung, saya berapa kali melihat pemain muda masih 20-an umur, 21, bahkan ada di bawah 20 ketika bermain jelek, dia starting terus menggagalkan peluang, terus itu dihujatnya berlebihan. Iya, jangan. Kalau menurut saya ketika dia sudah main di situ, dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Dia udah tahu, udah biarkan aja. Kita sebagai penonton, bahkan kita yang sudah lama di dunia sepak bola pun nggak bisa terlalu berkomentar menurut saya, karena ketika dia sudah di lapangan dia mengambil keputusan. Berarti dia dipercaya pelatih, berarti dia punya kualitas. Jadi menurut saya kalau pemain muda ya alangkah baiknya apa kita support. Yes, ya kita support dan kita harapkan mereka berbuat semaksimal mungkin ya bagi timnas Indonesia. Nah ini sebelum kita menutup episode ini, Bang Bes, saya terkesan dengan posting Anda beberapa waktu lalu. Saya agak kapan tentang naturalisasi, karena di postingan Anda itu Anda menulis jangan fokus hanya dengan stigma negatif naturalisasi, tapi perlu membuka mata melihat hal baik yang bisa terjadi. Iya, ya. Dan kemudian Anda juga menambahkan seharusnya perubahan itu menyatukan dan menjadi kekuatan. Benar kan? Itu bukan membeda-bedakan dan saling menyingkirkan. Nah, saya sepakat sekali dengan Bang Bes bahwa ini sebetulnya momen bagi kita untuk bersatu, momen bagi kita untuk bersatu dan momen bagi kita untuk mendukung timnas kita. Nah, saya suka dengan pikiran atau mindset Bang Bes ini yang terbuka luas dengan globalisasi yang sekarang sudah terjadi dan perubahan di sepak bola. Nah, Bang Bes mungkin bisa menambahkan tentang postingan tersebut. Ya, balik lagi ke Jepang, filosofinya dia untuk Piala Dunia 2010. Dia bilang diversity itu united, Mas. Perbedaan itu menyatukan kita. Dia bilang bahkan di Jepang pun merasa mereka tuh masih berbeda-beda loh. Apalagi kita yang Indonesia yang benar-benar 17 pulau, berapa 30-an sekian provinsi. Percuma kita ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita berbicara tentang tim nasional, naturalisasi, kita membeda-bedakan. Semestinya kalau menurut saya ketika dia memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, dia punya garis keturunan dan dia sudah punya paspor, ya sudah, itu udah selesai debat itu. Kita tinggal bilang bahwa dia adalah orang Indonesia, pemain naturalisasi, pemain timnas. Mereka membela timnas, sudah kita harus dukung. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Jadi kalau Indonesia sekarang masih ada yang punya kebencian, itu akhirnya dia tuangkan dengan menyerang naturalisasi itu. Saya tidak perlu. Kita lihat banyak hal positif kok yang dikasih oleh pemain-pemain naturalisasi itu di Indonesia, selain kualitas di lapangan, tapi juga di luar lapangan juga mereka memberikan contoh. Mereka membawa nama Indonesia. Indonesia ini kan istilahnya ingin go internasional. Nah, orang-orang ini kan sudah di internasional, kita akan bisa memanfaatkan mereka untuk dapatkan ilmunya, kemampuannya dan lain-lain. Perkara soal tim nasional misalnya, Bung, ini tim nasional, dia punya sumber pemain itu dari pemain tim nasional yang bermain di liga, misalnya pemain di liga, pemain naturalisasi. Kita hanya fokus pada pemain naturalisasinya aja nih sekarang. Kenapa kita menyerang mereka, bilang mereka bukan orang Indonesia dan lain-lain. Tetapi kenapa kita nggak fokus dengan orang-orang Indonesia yang sudah lahir besar di sini? Ini gimana caranya kita harus kembangkan juga yang aspek ini. Kita harus bina, kita harus rawat, liganya kita perbaiki, kita tingkatkan supaya nanti mereka ini bisa jadi istilahnya berjalan bersama gitu. Jadi istilahnya kualitasnya jadi bisa meningkat juga. Karena kalau kita lihat sekarang, kita tentu nggak bisa nggak apple to apple kalau membandingkan pemain naturalisasi dan pemain lokal yang sekarang. Karena apa? Mereka punya starting point berbeda. Mereka punya edukasi berbeda, pola pikir, makan, latihan tambahan yang lain juga berbeda. Kita sebagai istilahnya stakeholder, fans adalah stakeholder juga. Kita harus memberikan istilahnya masukan yang positif kepada federasi. Ujung-ujungnya nanti federasi juga yang menjalankan, bikin liga yang bagus, memberikan edukasi kepada anak-anak, klub mungkin dikasih insentif atau dikasih penyuluhan, dikasih edukasi dan lain-lain, supaya pemain-pemain ini nanti makin banyak. Apa kita nggak senang, Bung? Nanti makin banyak pemain seperti Rizky Ridho. Sekarang teman-teman lihat Rizky Ridho, top banget mainnya. Lawan tim saya, luar biasa menurut saya dia main of the match. Terus Marcelino, terus juga
nggak ada arahan. Terus Asnawi jangan lupa, nggak gampang loh bermain di luar negeri, tinggal di luar negeri dan konsisten. Itu hal yang sederhana tapi nggak semua orang bisa. Yes. Egy Maulana Fikri bahkan luar biasa, Ricky Kambuaya dan yang Hernando dan yang lain-lain. Kenapa kita nggak perbanyak orang-orang itu di Indonesia dengan cara pembinaan, pembibitan, naturalisasi wajar, ini nggak bisa kita hindari. Italia aja kesulitan cari striker, akhirnya dia naturalisasi Retegui walaupun belum ini ya. Gimana Inggris, Prancis, apalagi Australia itu ada beberapa pemain keturunan juga yang di sana yang sebetulnya lahirnya di Skotlandia, ada juga yang lahirnya di Itali. Ya, itu terus kenapa kita harus mempermasalahkan gitu. Jadi ya udah biarin saja, udah ini sudah terjadi dan memang dalam sepak bola ada program long term atau short term. Short termnya seperti ini. Tetapi kita nggak boleh melupakan long termnya. Kita jangan hanya fokus di jangka pendek, jangka panjangnya juga harus kita pikirkan. Dan itu tugasnya federasi. Itu tugasnya federasi dan kita sebagai stakeholder juga, sebagai fans, kita hanya bisa mengingatkan dan mensupport supaya federasi yang sekarang lebih baik. Dan percayalah, saya udah pernah kerja di federasi, Bung Binar mungkin sudah lama juga melihat federasi yang sekarang luar biasa sekali. Betul. Yang tadi kita bicara, yang setiap orang punya kemauannya beda-beda, yang pada tahun 2012, sekarang semuanya bersatu. Bahkan pemerintah pun ikut andil di situ. Kan nggak mungkin bisa kita naturalisasi dengan cepat tanpa ada bantuan pemerintah. Jadi ya win-win solution menurut saya buat semua. Ya, dan juga ada renovasi beberapa stadion. Ya kan, renovasi dilakukan. Dan satu hal lagi, kita jangan lupa Bang Bes dan juga teman-teman, Liga 1 kita sudah pakai namanya VAR. Saya tidak pernah membayangkan 2 atau 3 tahun lalu Liga kita bisa pakai VAR. Ya kasihan juga para wasit online, udah gak ada kerjanya sekarang. Kalau dulu kan wasit online yang upload nih kalau wasit mau buat kesalahan. Tapi sekarang dengan adanya VAR itu apa? Minimalisir yang namanya juga pengaturan. Ya kan nggak bisa, karena ada lagi yang ngejaga. Ya kan di ruang VAR, wasit juga, tapi ada lagi yang kontrol, saya yakin. Jadi saya pikir dengan sekarang cara federasi bekerja, kita biarkan mereka bekerja. Apalagi saya yakin nanti akan ada yang namanya pembinaan pemain usia muda, semua apa. Cuman kan nggak bisa kita kerjakan dalam 1 hari. Kalau kita minum segini air cukup, tapi kalau minum 1 galon kan repot juga. Nggak bisa sekaligus ya. Jadi Bang Bes, ada pesan-pesan terakhir yang Bang Bes ingin menyampaikan sebelum kita closing? Kalau pesan saya cuman ya nikmati aja sekarang momen Indonesia, nikmati prosesnya, kita jaga prosesnya kalau bisa. Kita jangan terlalu berlebihan dalam mendukung, nanti takutnya ekspektasinya malah over the roof, terlalu berlebihan. Sewajarnya aja kita dukung, mau apapun hasilnya, melawan Bahrain, melawan Cina, tapi percaya diri bahwa Indonesia sekarang sudah lebih baik. Sepak bola Indonesia bukan sepak bola Indonesia yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sudah lebih baik. Bung Binur udah bilang sekarang ada VAR, saya pun menikmati adanya VAR. Enak kan? Walaupun kadang-kadang ya tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ya itulah sepak bola. Kadang-kadang human error itu masih ada dan wajar menurut saya. Masih lebih baik wasit bikin salah daripada kita nggak punya wasit. Oke, terima kasih banyak Bang Bes telah mampir studionya channel YouTube Triple B. Ini studionya nggak besar-besar banget Bang Bes, tapi obrolan kita semua daging loh. Ya kan, ini yang penting semua. Berisi. Nah, yang penting berisi kita ya. Jadi terima kasih banyak. Saya harapkan ini yang pertama dari beberapa lagi nanti episode yang akan kita lakukan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton episode ini, dan nanti saya akan coba untuk mengundang narasumber lainnya. Ya silakan jika teman-teman ingin berkomentar, tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa berpikir secara positif dan juga berbuatlah hal-hal yang positif agar hidup kita akan semakin sukses. Percuma ya kalian berpikir hal-hal yang negatif. Seperti yang tadi Bang Bes mengatakan, kenapa harus menyerang pemain-pemain naturalisasi? Orang mereka punya darah Indonesia kok. Ada juga yang ayah, ibu,